Banyak orang merasa dirinya sudah hidup karena matanya terbuka, tubuhnya bergerak, setiap hari bekerja, makan, bicara, beraktivitas. Mereka merasa saya sudah hidup. Tapi benarkah hidup itu seperti itu? Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini, Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang penuh dengan keajaiban. Setiap hari saya melihat banyak orang hanya berjalan, tapi seperti tidak hidup. Hidup tapi tidak benar-benar hidup. Bergerak sih, tapi tidak benar-benar memahami arah hidupnya. Bukan pingsan, bukan tidak sadar secara fisik, tapi belum sadar sebagai manusia. Sadar sebagai manusia bukan sekedar bisa melihat, tapi mampu menggunakan pikirannya. Banyak orang hidupnya bergerak dalam mode otomatis. Bangun pagi, buka handphone, ketemu masalah, mengeluh, berangkat kerja, capek, tidur, besok gitu lagi. Berulang-ulang sampai tanpa disadari usianya bertambah. Kemudian ketika usia bertambah, merasa bahwa ini sudah hidup saya, ini sudah nasib saya, ini sudah takdir saya. Banyak orang mengulang situasi yang sama. Yang sering gagal dalam percintaan sering ketemu kondisi yang sama lagi. Yang sering tertipu ketemu dengan yang sama lagi. Yang hutang ketemu dengan hutang lagi. Orang kemudian menganggap itulah hidupnya, padahal bukan. Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang luar biasa, makhluk yang mulia. Tahukah Anda di mana letak mulianya? Mulianya karena Anda dibekali bagian paling atas tubuh Anda, yaitu kepala Anda. Di kepala ada otak, dalam otak ada pikiran, dan itulah pembeda antara kita dengan makhluk yang lain, dengan binatang, dengan tumbuhan. Itulah pembeda kita. Kita diberi otak, diberi pikiran untuk berpikir. Saya sering ketemu orang yang dia berkata seperti ini, Mas Firman, saya belajar kesadaran, saya belajar sadar. Saya sering ajak bercanda, memang Bapak sekarang pingsan, sudah sadar kan? Dia pun tertawa biasanya. Kenapa saya ingin menyinggung hal ini? Karena ketika di kelas Jakarta kemarin, ada orang yang katanya belajar kesadaran dengan bercermin di depan kaca saja. Kemudian ada yang disuruh duduk bersila meditasi dari pagi, siang, dan sore. Padahal makna dari sadar itu adalah paham. Ya, sadar itu artinya paham. Paham apa? Paham menjadi manusia. Sadar kalau saya ini manusia loh, saya ini punya otak, saya ini punya pikiran, sehingga harus berpikir, harus menggunakan pikirannya. Orang yang tidak atau belum menggunakan pikiran, hidupnya pasti susah. Hidupnya pasti tidak enak, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan hutang, penuh dengan kegagalan. Itu semua karena mereka tidak mau berpikir. Biasanya orang mengatakan, ini sudah nasib saya, ini sudah Tuhan yang membuat hidup saya seperti ini. Padahal bukan. Di buku saya 10 Keajaiban Pikiran, saya bahas bahwa ada dua orang sama-sama jual bakso dari juragan yang sama, artinya baksonya sama, gerobaknya sama, tapi yang satu baksonya lebih laris, yang satu gak ada yang beli. Baksonya sama, rasanya sama tentu, gerobaknya sama,
Tapi kenapa hasilnya beda? Karena isi kepalanya berbeda. Yang satu isi kepalanya sudah bagus, suka dengan uang, isi kepalanya menyenangkan. Yang satunya isi kepalanya susah, isi kepalanya negatif. Isi kepala, oke? Jadi bukan apa yang Anda ulang-ulang di mulut Anda itu. Saya sering baca komentar yang isinya itu sesuatu yang tidak dipahami sendiri sebetulnya. Kemudian sibuk diulang-ulang. Saya berlimpah, saya kaya, nggak ada gunanya. Ketika Anda mengulang-ulang sebuah kalimat tanpa mengenali program yang salah di kepala Anda, itu tidak akan ada gunanya. Ketika di kepala Anda penuh dengan kesempitan, penuh dengan ketakutan, ya itu yang terjadi. Tapi ketika Anda mau mengenali cara berpikir, Anda mau membersihkan pikiran Anda, maka disitulah solusi muncul. Tuhan memberikan solusi ketika Anda mau berpikir dengan benar. Berpikir ya, bukan menghafal. Saya tidak akan pernah mengajari orang untuk menghafal sebetulnya. Di kelas AMC, saya mengajari kerangka kerjanya, mengajari rumusnya. Ya, mengajari rumusnya. Ada rumus modifikasi data, ada rumus berdoa, ada rumus alfa telepati, rumus sahabat virtual, rumus keinginan. Dan itu adalah rumus, bukan untuk dihafal, tapi apa? Tahu step by stepnya. Oh, langkah pertama ini, kedua ini, ketiga dan seterusnya. Itu bukan menghafal, itu memahami. Saya pun di kampus sebagai dosen, saya tidak pernah nyuruh mahasiswa saya untuk menghafal. Tidak pernah ada ujian saya itu bentuknya adalah hafalan, tapi pasti pemahaman. Karena itulah yang dibutuhkan. Bukan menghafal kalimat, oh kalimat doanya ini, kalimat niatnya ini, kalimat afirmasinya ini. Bukan, tidak penting itu. Di Al-Quran berkali-kali ada kalimat nyuruh untuk berpikir, bukan menghafal. Adanya membaca, iqra, bukan menghafal. Dan berpikir, merenung, yatafakkarun, berpikir, merenung kekuasaan Allah. Ketika berpikir, inilah jalan manusia untuk naik derajat. Hidup bukan cuma hidup, tapi memahami hidup dengan benar. Hidup harus diisi dengan pola-pola yang menyenangkan, pola-pola yang enak, pola-pola yang penuh dengan kebaikan. Kalau Anda baca buku-buku saya selalu mengatakan semuanya pikiran. YouTube saya juga pikiran. Buku-buku saya 10 keajaiban pikiran, Alfa Telepati, kitab 11 sugesti, kitab kunci penarik rezeki, semuanya tentang bagaimana menggunakan pikiran. Karena itulah sumber utama dari manusia. Untuk kaya, benahi pikirannya. Untuk dapat anak, benahi pikirannya. Untuk dapat jodoh, benahi pikirannya. Untuk naik karir, benahi pikirannya. Itulah kenapa saya membuat formula AMC, Alpha Mind Control, untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Ini berlaku ke semua orang, semua agama, semua golongan. Rumusnya sama, selama masih manusia. Ketika pikiran sudah tertata dengan rapi, maka hidup juga tertata. Ketika masih kacau pikirannya, maka hidupnya juga tentu kacau juga. Maka jadilah manusia yang benar. Manusia yang bukan sekedar hidup, manusia yang bukan hanya sekedar bernafas, manusia yang mau menggunakan pikirannya. Hidup harus hidup. Kalau di Jawa ada urip iku urup. Artinya apa? Harus hidup. Pikiran digunakan, pikiran dikenali. Bukan sibuk meditasi, bukan sibuk ngurusin vibrasi, tapi sibuk mengenali program di pikiran Anda yang salah dan membenarkannya. Sadari ini dan renungkan. Anda jawab di kolom komentar, saya paham. Oke? Saya tidak nyuruh Anda menghafal, nyuruhnya untuk paham. Jadi Anda tegaskan di komentar, saya paham. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih dan
Kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.